Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ineng Amardika, NIM 180553199. Jurusan Teknik Mesin, Universitas Udayana. Di sini saya akan bahas laporan tentang perawatan berkala dan gangguan sistem bahan bakar pada mobil Mitsubishi Pajero di bengkel PT Bumen Reja Abadi. Ini ada rumusan masalah yang saya bahas. Yang pertama ada bagaimana servis berat kerusakan pada mobil Mitsubishi Pajero. Dan yang kedua, bagaimana servis perawatan rutin berkala pada Mitsubishi Pajero. Dan yang ketiga, bagaimana pengolahan limbah servis oli asap di PT Bumen Reja Abadi. Nah, tujuan di sini yaitu mengetahui cara servis berat kerusakan pada mobil Mitsubishi Pajero. Yang kedua ada mengetahui cara servis perawatan rutin berkala pada Mitsubishi Pajero. Dan yang ketiga mengetahui pengolahan limbah servis oli asap di PT Bumen Reja Abadi. Nah, ini yang saya bahas. Yang pertama ada profil perusahaan PT Bumen Reja Abadi, penjelasan mobil Mitsubishi Pajero, servis berkala pada mobil Mitsubishi Pajero, gangguan sistem bahan bakar dan cara mengatasinya, dan yang terakhir sistem pengolahan limbah servis asap dan oli di PT Bumen Reja Abadi. Yang pertama di sini yaitu profil perusahaan. PT Bumen Reja Abadi merupakan sebuah perusahaan industri otomotif yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 375R yang berada di Bali, dengan fokus utama pada industri otomotif yaitu bengkel. Industri otomotif ini menyediakan berbagai jasa perbaikan semua jenis mobil Mitsubishi. PT Bumen Reja Abadi yang dikenal dengan dedikasi dan keahliannya dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik dan ramah. Nah, berikut adalah alamat dari PT Bumen Reja Abadi. Nah, di sini visi dan misi perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki visi itu menjadi dealer Mitsubishi termuka di Indonesia, meliputi pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan persepsi masyarakat. Misi dari perusahaan ini, kepuasan pelanggan secara keseluruhan, kesejahteraan, dan loyalitas karyawan, keuntungan bagi pemegang saham di perusahaan. Nah, ini ada tampak depan dari PT Bumen Reja Abadi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero yang akan disuntik mati pada pertengahan 2021 memiliki sejarah panjang tentang kendaraan rekreasi bermodel penggerak 4 roda atau 4WD pada masanya. Pajero meluncur pertama kali ke publik pada 1982 saat itu. Mobil 4WD begitu digandrungi melihat pasar yang tumbuh. Mitsubishi Motors Corporation atau MC lantas memperkenalkan seluruh model canggih berbasis 4WD, termasuk minivan, Chariot, dan sedan Galant. Namun, umur Pajero tidak akan berlangsung lama. Dalam rapat direksi, MMC memutuskan untuk menutup pabrik Pajero di Jepang, sekaligus mengakhiri kisah dari mobil sport utility Cecil Pajero. Ada ini servis berkala pada mobil Mitsubishi Pajero. Untuk penggantiannya, oli mesin diesel tersebut yaitu pada 5.000 km atau 3 bulan. Oli transmisi manual otomatis CVT dan transfer tersebut pada kilometer 40.000 atau selama 24 bulan. Oli Gardan untuk 20.000 km atau 12 bulan. Jaringan oli mesin solar itu 10.000 km atau 6 bulan. Jaringan bahan bakar diesel yaitu 20.000 km atau 12 bulan. Jaringan udara atau 20.000 km atau 12 bulan. Untuk radiator tersebut 40.000 km
atau selama 24 bulan. Oli power steering, minyak rem, timing juga sudah ditentukan. Nah, ini gangguan sistem bahan bakar pada cara mengatasinya. Untuk pengecekan permulaan, yang pertama, periksalah semua saluran bahan bakar dari kemungkinan bocor atau cacat. Berikutnya, periksalah saat penginjeksian. Dan selanjutnya, periksalah penyemprotan nozzle, kendorkan fitting antara pemegang katup delivery dan pipa tekanan tinggi, dan kemudian setiap pemegang katup dari kemungkinan bocor. Jika bocor, katup pemberi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan periksalah pompa pengisi atau feed pumpnya, longgarkan fitting terhadap rumah pompa, jalankan pompa framing, bahan bakar harus mengalir dalam jumlah berlebihan melalui selang. Yang berikutnya, periksalah apakah kontrol rack bergerak dengan halus, bukalah tutup kontrol rak. Kemudian doronglah kontrol rak ke dalam rumah pompa dan lepaskan kontrol rak harus kembali dengan lembut. Dan yang terakhir, periksalah ruangan elemen pompa dari kemungkinan berkarat atau cacat. Nah, di sini ada troubleshooting. Yang pertama, jika engine tidak dapat dihidupkan. Nah, kemungkinan di sini injeksinya atau injection timing terlalu pendek. Untuk cara mengatasinya, setel injection timing tersebut. Nah, ya berikutnya yang kedua, gangguan pada injection nozzle. Nah, di sini ada valve opening pressure terlalu tinggi. Berikutnya, injection orifice tersumbat. Untuk perbaikannya tersebut, setel atau penjelasan pada troubleshooting engine tak dapat dihidupkan, bersihkan atau perbaiki atau ganti. Yang ketiga, nozzle bocor. Perbaikannya itu perbaiki atau ganti. Dan yang terakhir, mutu bahan bakar rendah. Untuk mengatasinya perlu diganti. Nah, yang kedua, mesin dapat dihidupkan tetapi kemudian mati. Nah, inilah kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama, fuel pipe tersumbat. Untuk perbaikannya, perbaiki atau ganti. Nah, yang kedua, darah atau air terperangkap dalam fuel system. Untuk perbaikannya, keluarkan udara atau air yang terperangkap, yaitu pada troubleshooting engine tak dapat dihidupkan. Untuk yang ketiga, feed pump tidak bekerja. Untuk mengatasinya tersebut, yaitu periksa penjelasan pada troubleshooting engine tidak dapat dihidupkan. Dan yang terakhir ini adalah sistem pengolahan limbah servis asap dan oli di PT Bumen Reja Abadi. Untuk yang pertama, ada pengolahan limbah hasil maintenance. Untuk pengolahan limbah hasil maintenance merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pihak bengkel sebagai penjual jasa pelayanan maintenance. Yang berikutnya, pengolahan limbah gas hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan merupakan faktor pencemaran udara dan lingkungan. Komponen utama bahan bakar fosil ini adalah hidrogen, TOH, karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, sedangkan bahan bakar solar, gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO, tetapi lebih banyak SO-nya. Nah, yang terakhir ada pengolahan limbah cair. Limbah cair pada industri perbengkelan berupa bahan bakar kendaraan, yaitu oli bekas, cairan radiator, air aki. Limbah cair ini seringkali menimbulkan kesan kotor karena sulit dibersihkan. Sekian dan terima kasih.